Webinar proposal saya. Baik, bentar. Oke. Oke, Bapak Ibu penguji dan pembimbing, judul dari proposal saya adalah Kampung Sadar Donor Darah Pulau Pagang, Kecamatan Nanggala, Kota Padang, Studi Nilai-Nilai Sosial dan Kemanusiaan. Di sini pembimbing saya adalah Ibu Dr. Ismarni MPD MA, kemudian penguji saya yang telah hadir pada pagi hari ini yaitu Ibu Heni Mukhtar SHM HUM dan juga Bapak Dr. Andes Nurman SMSI. Oke, izinkan saya akan mempresentasikan proposal saya. Oke, di bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 kajian teori, kemudian bab 3 ada metodologi penelitian. Kemudian di bab 1 ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang akan saya lakukan. Oke, di latar belakang saya mengambil kesimpulan ada 4 poin yang dapat saya ambil latar belakangnya dari masalahnya adalah yang pertama bahwa Kampung Sadar Donor Darah Pulau Pagang Kecamatan Nanggala ini merupakan alternatif dalam keberadaan donor darah sukarela di Kota Padang, di mana komunitas ini merupakan bagian dari program PMI Kota Padang yang memilih Kelurahan Pulau Pagang Kecamatan Nanggala sebagai Kampung Sadar Donor Darah di Kota Padang. Kemudian menurut Effendi, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan norma etika, kerjasama, saling percaya, dan dijaring. Maka dari itu perlu dikembangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan atas dasar nilai moral ketuhanan yang dijadikan sebagai pijakan perilaku bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keberadaan pendonor darah itu sangat urgensi sekali oleh pasien dalam memenuhi kebutuhan darahnya dan juga dokter dalam menangani pasien. Karena dokter dan pasien itu sering sekali kesulitan memperoleh darah dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dikarenakan persediaan darah yang ada di bank darah terbatas. Kemudian dan juga proses pencarian donor darah sukarela yang sesuai dengan kriteria pasien seringkali sulit dilakukan karena prosedur pemeriksaan darah, keterbatasan tempat, serta keterbatasan waktu yang menyangkut keselamatan pasien. Sedangkan memperoleh darah dalam waktu yang singkat-singkatnya sangat diharapkan oleh setiap dokter dalam menangani pasien. Kemudian tahap pendirian Kampung Sadar Donor Darah. Yang pertama adalah manfaat Kampung Sadar Donor Darah. Jadi yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Kampung Sadar Donor Darah ini didirikan atas dasar untuk memenuhi untuk menyadarkan agar manusia itu sadar akan donor darah. Kemudian legalitas dari Kampung Sadar Donor Darah ini adalah itu telah diresmikan oleh Bapak Mahildi Ansrullah itu sebagai Ketua PMI Kota Padang dan juga sekaligus Wali Kota Padang yang waktu itu periode 2019-2024 dan yang saat ini telah menjadi Gubernur Sumatera Barat, yaitu diresmikan pada 27 Juli 2019 di kantor Lurah Kurau Pagang, dan Bapak Mildi ini telah meresmikan juga ruang sekretariatnya. Kemudian tahap pendirian Kampung Sadar Donor Darah ini yaitu dimulai dari asesmen lokasi, sosialisasi dengan tokoh masyarakat, dan rekrutmen relawan. Dan juga bagi relawan itu diadakan workshop dan lokakarya untuk memberikan pengetahuan tentang sadar donor darah sehingga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Oke, fakta yang saya dapatkan dari prokabar.com yaitu sejak program ini dilaksanakan tercatat 107 orang di Pulau Pagang ingin mendonorkan darahnya. Oke, selanjutnya ini fakta yang saya dapatkan juga bahwa setiap tahunnya itu Kota Padang mengalami peningkatan kebutuhan donor darah. Maka Kampung Donor Darah ini juga layak untuk didirikan atau diresmikan karena ini merupakan tugas pekerjaan yang mulia sekali karena sadar donor darah itu membantu pasien untuk menjambung nyawanya. Kemudian dikutip dari jawapos.com itu di Kota Padang itu hampir 200 kantong darah dibutuhkan setiap harinya. Direktur Unit Donor Darah UDD PMI Kota Padang, Dit Yarman mengatakan bahwa pada tahun 2019 itu mengalami peningkatan kebutuhan darah donor dari tahun sebelumnya yaitu 2018 darah di Padang hanya berkisar di angka 150 setiap harinya. Kemudian pada tahun 2017 itu kebutuhan darah hanya 100 kantong per hari. Itu saya kutip dari jawapos.com.
Oke, identifikasi masalah. Yang ada 3 identifikasi masalah yang saya temukan. Yang pertama adalah bagaimana aspek modal nilai-nilai sosial dan kemanusiaan di komunitas kampung Saran Donara, Puropagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Kemudian, bagaimana arah kebijakan sosial di Indonesia yang menggambarkan pemikiran pelaksanaan pembangunan sosial di komunitas kampung Sadan dan Donara, Puropagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Kemudian yang ketiga, bagaimana tujuan pembangunan sosial di komunitas kampung Sadan dan Donara, Puropagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Selanjutnya dapat saya simpulkan dari latar belakang masalah itu, dari identifikasi masalah dan latar belakang, yaitu bahwa nilai itu merupakan bersifat abstrak yang mana itu dipengaruhi oleh setiap kebudayaan masing-masing dari masyarakat. Kemudian nilai yang bersifat abstrak itu kemudian dipilah atau dipilih oleh masyarakat atau kemudian menjadilah nilai sosial dan kemanusiaan. Dan juga dapat saya pahami juga bahwa nilai setiap budaya itu sangat berbeda-beda sekali. Maka dapat dipastikan bahwa nilai-nilai tersebut pasti akan berbeda dalam setiap daerah atau kebudayaan. Kemudian dari nilai sosial dan kemanusiaan tersebut maka terciptalah pembangunan sosial yang baik. Selanjutnya batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu jauh menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah ini pada Kampung Sada Donodara, Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, studi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kemudian rumusan masalahnya yaitu dari latar belakang, identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kampung Sada Donodara, Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, studi nilai sosial dan kemanusiaan. Dan selanjutnya fokus penelitian ini adalah bahwa untuk mempertajam objek, maka fokus penelitian ini itu Kampung Sadan Donodara, Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, studi nilai sosial dan kemanusiaan. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai-nilai sosial dan kemanusiaan di komunitas Kampung Sadan Donodara, Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dalam pembangunan sosial di Indonesia dalam upaya meningkatkan geososial, saling tolong menolong untuk mendonorkan darah, membantu pasien memenuhi kebutuhan darahnya, dan dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya dan mengembangkan konsep nilai sosial dan kemanusiaan dalam pembangunan sosial di Indonesia. Kemudian manfaat praktisnya adalah yang pertama menumbuhkan geososial dan kemanusiaan pada masyarakat Indonesia, yaitu tolong menolong antar sesama manusia dalam upaya sadar akan donor darah. Kemudian yang kedua menerapkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan para komunitas Kampung Sadan Donodara di Kelurahan Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Kemudian yang ketiga, komunitas Kampung Sadan Donodara di Kelurahan Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dalam upaya pembangunan sosial di Indonesia. Kemudian di bab 2 ada kajian teori, yaitu ada 8 teori yang saya rangkum yang saya tuliskan di proposal saya, yaitu yang pertama mengenai apa itu pengertian nilai, kemudian pengertian sosial, kemudian aspek-aspek dari kemanusiaan, teori-teori sosial, nilai sosial, tindakan sosial, aktor sosial, sistem sosial, dan serta unsurnya. Kemudian kerangka konseptualnya adalah bahwa dari judul penelitian saya itu Kampung Sadan Donodara, Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, studi nilai sosial dan kemanusiaan. Kemudian saya akan meneliti aspek-aspek modal, nilai sosial, dan kemanusiaan komunitas tersebut. Kemudian arah kebijakan sosial di Indonesia yang menggambarkan pemikiran pelaksanaan pembangunan sosial di komunitas tersebut. Kemudian tujuan pembangunan sosial di komunitas Kampung Sadan Donodara, Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, fokus penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. Yang pertama jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan perspektif subjektif, yang mana menurut Mulyana yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan perspektif subjektif ini yaitu dengan wawancara tak berstruktur atau mendalam, pengamatan berperan serta, analisis dokumen, studi kasus, studi historis kritis, penafsiran sangat ditekankan, alih-alih yaitu pengamatan objektif. Kemudian tempat dan waktu penelitian ini yang tentunya dari judul penelitian yang telah saya buat yaitu tentunya penelitian ini yaitu bertepatan di Kelurahan Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dan waktu penelitian ini insya Allah akan saya lakukan 2 bulan yaitu di bulan Maret sampai April 2021. Kalau misalkan 1 bulan itu kalau misalkan bisa cepat itu lebih baik. Kemudian sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data primer itu berupa wawancara yang saya peroleh dari informan yang telah ditentukan, yaitu meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan Kampung Sadan Donodara, Pulau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Kemudian sedangkan data
sumber data sekunder itu berupa dokumentasi, yaitu data relawan kampung sadar donor darah, data pendonor darah, data pendonor darah kampung sadar donor darah, propaganda dan sebagainya. Bisa jadi dari artikel-artikel yang telah merangkum mengenai kampung sadar donor darah ini. Kemudian fokus penelitian ini adalah tentunya yaitu kampung sadar donor darah, propaganda nasional Baru Kota Padang, studi nilai sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang pertama setelah saya jelaskan tadi bahwa yang pertama itu pengamatan berperan serta, kemudian yang kedua adalah wawancara mendalam, yang ketiga yaitu analisis dokumen, dan yang keempat yaitu studi kasus. Kemudian uji keabsahan data yang pertama perpanjangan pengamatan apabila karena saat ini penguji itu tinggal di tempat kelurahan Pulau Pagang, jadi kalau misalkan ada data-data yang kurang atau masih belum maksimal dalam penelitian kali ini, maka peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan. Kemudian ketekunan dan keuletan pengamatan, yaitu dikarenakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka ketekunan dan keuletan pengamatan itu sangat diperlukan sekali. Kemudian triangulasi, yaitu menarik kesimpulan dari hasil wawancara, pengamatan berperan serta, dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya. Kemudian teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data, itu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Kemudian yang kedua penyajian data, yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nah, demikian dapat saya presentasikan dari proposal saya. Saya kembalikan kepada Ibu Pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum, sudah selesai ya Jimmy ya? Iya Bu. Udah, oke. Makasih, sebentar ada bimbingan juga, mahasiswa sedang bimbingan. Iya. Siap-siapkan Jimmy, ini ada tanya jawab nanti dari Iya, apa ya, dari penguji. Jimmy harus bisa menangkap ya saran-saran penguji itu apa, dan itu di apa namanya, diakomodir sedemikian rupa untuk perbaikan proposalnya gitu ya. Iya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang rasionalnya nanti dijawab dengan jelas, dengan santun ya. Iya. Terima kasih. Siapa dulu, Bu Heni atau Pak Nurman ini yang dalam website? Saya dulu Bu Isnarmi. Wah, ya silakan Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Ya, sesuai dengan undangan ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Isnarmi, Pak Nurman, saudara siapa namanya ini? Jimmy Novenaldi. Jimmy Novenaldi ya. Iya Bu. Saya udah baca proposal Anda ya. Iya Bu. Kemudian dari latar belakang, coba tampilkan latar belakang Anda itu. Mana tadi? Bentar. Orang akan selalu bertanya dari latar belakang. Jadi setelah selesai presentasi itu tampilkan kembali. Iya. Bentar. Ditutup laptopnya. Nah ini Bu. Ada PPT-nya mana? Nggak ada PPT-nya. PPT-nya ada Bu. Hah? Ini Bu. Iya PPT-nya lah ditampilkan. Oh, yang belakang tadi. Iya ditampilkan. Maaf Bu. Ini Bu latar belakang. Coba Anda lihat latar belakang. Nah, mana dia? Nah, ini Bu. Ini saya tanya ya, kenapa Anda tertarik memilih judul ini? Ada apa dalam judul Anda ini? Jadi Bu, bahwa Kampung Sadar Donor Darah ini merupakan suatu kegiatan yang mulia sekali karena ini ya ada apa di judul Anda itu?
Keilmuannya apa di situ? Saya ingin meneliti nilai-nilai sosial di komunitas tersebut, Bu. Apa saja sih, kenapa kampung tersebut dijadikan kampung sadar donor, kenapa tidak di daerah lain? Pasti ya, tapi ada apa? Keilmuannya ada apa di situ? Apa keilmuannya di situ? Keilmuannya yaitu mengenai nilai-nilai sosial dan kemanusiaan di kampung tersebut. Hah? Kan ada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan tadi. Iya. Kan itu yang dilihat, bukan Iya, masalah Bu. dokter-dokter sama pasien yang dilihat ya. Iya, mohon maaf. Jadi ini kayaknya Anda mengambil dari penelitian orang sepertinya saya lihat ya. Karena masuk unsur-unsur seperti itu ya. Ya kalau latar belakangnya memang karena ada nilai sosial dan kemanusiaan ya itu ditulis. Ya, siap. Jangan hubungan pasien dengan dokter seperti itu tuh lain pula ilmunya nanti. Sekarang saya tanya, apa nilai-nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang Anda lihat di sini? Yang pertama itu saling tolong menolong sama manusia, Bu. Kemudian apa lagi? Yaitu sadar akan donor darah, Bu. Sadar apa? Sadar akan donor darah. Sadar akan donor darah ini maksudnya apa ini? Jadi kan Bu, setiap orang itu kan ini apa ini? Ada kresek-kresek, Nur? Ada kresek-kresek ini apa ini? Sadar akan donor darah ini apa maksudnya ini? Iya, jadi kan Bu, setiap orang itu kan ada yang takut donor darah, kemudian ada. Ini tempat si Jimmy Novenaldi ini kresek-kresek ini nih. Karena setiap dia ngomong kresek-kresek bunyinya. Oh gitu, bentar. Ya kan? Masih kedengaran Bu, kresek-kreseknya Bu. Nah ya kan setiap Anda ngomong bunyi-bunyi kan. Udah lanjutlah. Jadi gini Bu, jadi bahwa orang itu kan tidak semua orang ingin mendonorkan darahnya karena ada yang takut mengenai donor darah. Enggak, nilai kemanusiaannya apa, nilai sosialnya apa, itu yang harus Anda bahas. Ini enggak cocok dengan PKN kita nanti. Kan itu kuncinya, makanya MyLD membuat program tersebut. Iya, Bu. Anda harus bahas dari keilmuan Anda ya. Apa nilai-nilai sosial dan nilai kemanusiaan Anda lihat di sini? Tolong menolong, apa lagi? Tolong menolong, kemudian kerjasama. Terus apa lagi? Anda carilah teorinya, dalam kajian teori enggak ada Anda bikin. Nilai-nilai sosial dan kemanusiaan apa? Ya, kemudian apa? Norma. Kemudian norma dan etika juga, Bu. Apa maksudnya norma dan etika itu? Jadi maksudnya kaitannya dengan ini ya, bukan pengertian norma dan etika ya. Iya, Bu. Di mana letak ada etika di sini? Nah, kenapa kok bisa Kelurahan Pulau Pegang ini dijadikan sebagai kampung sadar donor? Mungkin itu bisa jadikan etika. Mana pergi Anda orang PKN mana ini? Marah Bu Isnardi nanti. Ada norma kesusilaan sini nak? Ada, Bu. Anda harus kembali lihat ya. Jadi memang latar belakang ini ilmunya ilmu KPKN Anda lihat. Iya, Bu. Ya, norma-norma sosial itu apa saja yang ada di sini mau lihat. Norma-norma kemanusiaan itu apa saja. Ada rasa tanggung jawab, jadi bukan tengah rasa saja. Udah jelas? Iya, Bu. Ada norma kesusilaan. Itu kan dengarlah saya, jangan mencatat ya dulu ya. Di kepala masukkan, lebih baik masukkan di kepala daripada catat-catat itu. Ya, oke, Bu. Sebenarnya kepala kita ini dimasukkan dalam kepala, dicatat-catat ya terus. Kan bisa direkam nanti itu. Iya.
Ternyata Anda menekur. Saya melihat Anda nih, walaupun wajah saya tidak saya lihatkan di sini. Tahu saya Anda menekur. Perhatikanlah. Ya, Bu. Jadi Anda di latar belakangnya harus Anda sebutkan ya. Di mana letak nilai-nilai sosial itu? Ada rasa tanggung jawab di sini. Ya. Nilai kemanusiaan itu, tenggang rasa, tolong menolong, banyak itu. Nilai norma kesusilaan. Jadi kalau apa namanya? Kalau mendonorkan darah itu kan harus dengan hati nurani, ya enggak? Iya, benar, Bu. Nah, hati nurani itu orang itu yang tergerak untuk mendonorkan darah. Ini banyak nilai-nilai ini. Itu yang harus Anda cerca di latar belakang ini. Iya, siap, Bu. Enggak dokter pasien kekurangan darah di sini. Jangan itulah. Terkait dengan ilmu kita lah. Itu udah jelas itu. Udah pasti itu. Ini penelitian siapa yang ambil ini? Terus terang aja. Anda berpedoman dari mana ini? Lebih baik terus terang aja, enggak apa-apa. Saya nggak ada mengambil penelitian dari orang lain, Bu. Ini semuanya yang dari Effendi ini saya dari jurnal, Bu. Semua mahasiswa juga bilang begitu. Saya bikin sendiri, Bu, tapi ketahuan aja dari kalimatnya. Jujur aja lah. Enggak ada, Bu. Ini kan program ini kan dari kampung saya, Bu. Jadi saya ingin meneliti nilai sosial yang juga disarankan. Iya, pasti ada kalimat-kalimat yang Anda ambil. Jadi kejujuran dalam penulisan aja lah ya. Ini enggak bidang kita ini. Ada kalimat-kalimat itu banyak enggak? Kalimat keilmuan kita yang Anda buat. Udah jelas? Iya, Bu. Jadi kenapa ada nilai tanggung jawab di sini? Udah jelas? Iya. Ya, norma kesusilaan di sini. Karena hati nurani itulah dia mau mendonorkan darah. Rasa tanggung jawabnya, rasa saling tolong menolongnya. Nah, itu nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai sosial apa yang ada. Itu yang mau Anda teliti nanti. Kalau Anda disebutkan di latar belakang dan tidak ada pula di kajian teori, apa yang mau Anda teliti nanti? Apa yang mau Anda pertanyakan nanti? Iya, Bu. Di lapangan. Nah, jadi kemudian observasi Anda mana? Mana observasi awal Anda? Nggak ada. Wawancara awal Anda dengan siapa? Informan Anda siapa di sini? Informan saya itu relawan dari kampung Sadan Donasi tersebut, Bu. Siapa lagi? Dan kemudian masyarakat yang mau mendonorkan darah tersebut, Bu. Nah, ini kan program ini, ya enggak? Iya, program. Ya. Iya. Program pemerintahan daerah. Dari PMI Kota Padang. Pemerintah daerah Kota Padang, ya? Iya. Iya. Maildi yang mengapakan programnya kan? Iya, Bu. Ya, dibentuk dengan apa itu? Aturan hukumnya apa? Itu sesuai dengan SK dari PMI yang nomor 024/2001.04.01. PMI. Ya, dari PMI. Bukan dari Wali Kota Padang. Jadi kan Bapak Meldi itu, Bu, ketua PMI Kota Padang, Bu. Dan juga sekaligus saat itu dia sebagai Wali Kota Padang. Program ini program pemerintah daerah Kota Padang. Iya, Bu. Nah, kalau program pemerintah Kota Padang, siapa yang mengeluarkan aturan hukumnya? Itu organisasi PMI, Bu. Dari PMI. Organisasi. Berarti program pemerintah Kota Padang gimana Anda ini? Dari PMI Kota Padang. Cari benar lah. Dari PMI Kota Padang benernya, Bu. Hah? Dari PMI Kota Padang. Cari benar lah aturan hukumnya, jelas. Nah, program ini sejak kapan dibentuk? Itu sejak 27 Juli 2019, Bu. Itu dan juga diresmikan sekaligus tempat sekretariatnya itu berapa? 27 Juli 2019. Nah, sejak itu 2019. Sudah berapa orang masyarakat? Di mana daerahnya ini? Di Kurau Pagang. Nah, ini Kampung Sadar Donor Darah Kurau Pagang ini kan program ya? Iya. Program ada kebijakan di sini ya. Berarti bagaimana pelaksanaan program itu tuh? Harus jelas di situ.
Ya, Bu. Apa nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial di dalam pelaksanaan program Kampung Sadar Donor Darah itu. Iya, Bu. Nah, kalau dibentuk sejak 2019 di latar belakang kan harus ada observasi awal Anda. Udah berapa orang dari tahun 2019 sampai 2000 berapa nanti Anda penelitian nih? 2021 ya? Iya, 2021. 2020. Kalau di observasi awal mungkin bisa Anda lakukan 2020 di proposal. Tapi kalau udah skripsi mungkin sampai 2021 bisa itu ya? Iya, benar. Oke, Bu. Nah, Observasi. ya data lah. Sejak 2019 tuh udah berapa orang masyarakat di Kurau Pagang itu yang mendonorkan darahnya. Iya, Bu. 2019, 2020, kemudian 2021 nanti kalau Anda penelitian. Iya, oke, Bu. Kalau untuk proposal, perbaikan proposal harus ada itu. Iya, oke, Bu. Perbaikan proposal cukup sampai 2020 saja. Nanti kalau udah bikin skripsi 2021 lagi. Iya kan? Iya, iya, Bu. Berarti 2020. Kan Anda bukan wisuda Juni kan? Kalau bisa insya Allah. Pokoknya ambil 2021 bisa itu. Ya, oke, Bu. Nah, kemudian mereka yang masyarakat yang mendonor ini tidak ada observasi awalnya bagaimana ini? Kayak makalah aja proposalnya. Ya, Jadi, perhatikan lah kalau membuat proposal itu kan Anda ikut dalam seminar-seminar proposal, perhatikan orang bagaimana orang membuat proposal. Jadi waktu itu, Bu, saya juga menjadi pendonor darah waktu itu, Bu, pada tahun 2019 tersebut. Iya, data masyarakatnya dari 2019 itu berapa orang, 2020 berapa. Itu untuk proposal, nanti kalau untuk skripsi 2021 berapa orang, ya. Ya, okay. Perempuan berapa orang, laki-laki berapa orang yang mendonorkan darah itu, umurnya, jenis kelaminnya. Udah berapa itu? 2019 berapa orang? Sejak program ini dilaksanakan itu saya kutip dari prokara.com itu tercatat 107 orang Propagang ingin mendonorkan darahnya, Bu. Dan pas waktu saya pas peresmian tersebut. Coba. Sejak kapan kata Anda? Peresmian tersebut, Bu. Pada tanggal 27 Juli 2019. Itu tercatat 2020 enggak ada. Jadi Bu, 2020 itu kan pandemi, Bu. Jadi segala aktivitas itu apa, Bu? Mungkin sama dari mana Anda tahu itu? Dari mana Anda tahu? Yang ada detikkom lah, pergi kalau ke lokasi gimana Anda ini? Itu malas kita namanya itu. Dari mana Anda tahu? Dari wawancara awal Anda? Nggak terka-terka kayak gitu saja. Ya. Di 2019 berapa orang? 107 orang, Bu. Hah? 107 orang. Benar itu? Iya, Bu. Mana sumber datanya itu? Di berapa orang pria, berapa orang perempuan, berapa orang laki-laki? Nggak tahu, karena nggak ada. Iya. Hmm. 2020 berapa? Kalau 2020 itu mungkin karena vakum, Bu, selama pandemi ini, jadi aktivitas dari program Kampung Sadar Donor Darah itu jadi berkurang, Bu. Karena kita tahu bahwa pandemi ini kan dampaknya sangat kompleks sekali, Bu. Kenapa bisa vakum? Nah, itu harus Anda pertanyakan itu dalam identifikasi masalah. Ya? Iya, Bu. Nah, kemudian bagaimana caranya pelaksanaan program ini? Harusnya ya pelaksanaan program itu yang Anda lihat di sini ya. Iya, Bu. Jadi tahap pendirian itu mulai dari asesmen lokasi, Bu. Jadi tidak semua daerah itu terpilih menjadi Kampung Sadar Donor Darah. Itu diseleksi dulu. Kenapa Bu, daerah ini bisa terpilih? Kecamatan itu bisa terpilih? Itu yang akan saya teliti, Bu. Nantinya, Bu. Itu harus ada dalam observasi awal Anda ya. Iya, baik, Bu. Sehingga Anda tertarik memilih Kecamatan Nanggalo itu, kenapa? Ini enggak ada di situ. Ya. Iya, Bu. Untuk Kota Padang berapa itu? Kampung Sadar Donor Darah ini?
Sebelumnya sebenarnya ada sih data observasi yang saya dapatkan, Bu. Jadi sebelumnya itu kalau nggak salah Kampung Sadan Donora ini itu pertama itu ditetapkan di pondok gitu, Bu, di Jalan Pondok. Pokoknya pondok lah, Bu. Kelurahan Pondok apa namanya itu? Yang Kota Padang. Kemudian setelah itu karena kegiatan Kampung Sadan Donora di pondok tersebut tidak berjalan dengan baik dan lancar, sehingga PMI Kota Padang itu memindahkan Kampung Sadan Donora itu ke Kelurahan Kolopagang, Bu, sampai saat ini. Yaitu SK dari PMI Kota Padang. Nah, ini 2020 nggak pula berjalan. Itu gimana tuh? Tapi apanya sekretariatnya masih ada kok, Bu. Hah? Apa? Ruang sekretariat untuk Kampung Sadan Donora ini masih ada di apa itu? Mungkin, ya, itu yang Nur Sanda lihat. Kenapa program ini tidak berjalan? Bagaimana pelaksanaan dari program itu? Itu seharusnya Anda lihat. Ya, Bu. Ya. Memang program donor darah ini memang ada nilai-nilai sosial yang kemanusiaan. Kenapa sampai dibentuk itu program itu? Karena ada nilai-nilai sosial yang kemanusiaan yang terdapat di dalam program donor darah ini. Ya, enggak? Kemudian kapan program itu dibentuk? Apa dasar hukum pembentukan program itu? Kemudian bagaimana pelaksanaan program ini? Apa berjalan enggak sebagaimana mestinya? Jadi sebelumnya itu berjalan, tapi selama pandemi menjadi vakum. Nah, itu yang Anda lihat. Kenapa kenapa berjalanannya hanya di 2019, 2020 tidak? Apa sebabnya? Jelas. Ya, siap, Bu. Ya. Nah, kemudian ini penelitian pendahulunya enggak ada. Oh ya, penelitian terdahulunya. Karena saya lihat di apa itu belum ada, Bu, yang meneliti seperti ini. Nah, Bu. lihat dulu, Anda belum ada, lihat dulu. Nah, kemudian identifikasi masalah Anda mana? Ya, baru mulai, Bro. Identifikasi masalah. Nah, ini, Bu. Nah, identifikasi masalah Anda kok pertanyaan, ini seperti rumusan masalah. Makanya Ibu bilang, ya, tentu kalau membuat proposal ini lihatlah tulisan orang. Apa gunanya hadir? Anda pernah hadir dalam seminar proposal teman Anda? Pernah, Bu. Pernah tuh ngapain aja? Apa yang dilihat? Cuma sekedar nama aja. Tapi nggak berubah. Janganlah seperti itu ya. Selalu begitu mahasiswa ya. Jadi dosen penguji ini jadi nyinyir aja sendiri ya. Nyinyir aja sendiri. Masa iya setiap mahasiswa ujian proposal, termasuk bimbingan saya juga itu. Nggak memperhatikan ya Bu ini. Jadi mereka pusing kita ngapain dia ini. Dia nggak belajar nih. Mestinya dia belajar dari seminar kan belajar mestinya itu. Iya. Enggak, ini cuma Anda yang mau uji. Iya, Anda yang punya proposal, yang ujian harus tahu lah gimana bentuk identifikasi masalah. Dan kuliah metode penelitian juga sudah dijelaskan. Nggak perlu sebenarnya ini dibimbing-bimbing terus sama Bu Isnarmi. Karena Bu Isnarmi udah percaya pada Anda ini harus dikuasai oleh mahasiswa lagi. Ya, Bu. Jelas. Bimbing kan mengarahkan, cuma yang kemampuan kan mahasiswa. Iyalah. Kemampuan itu dibentuk dengan belajar dengar itu, belajar membaca gitu ya. Mampulah Anda sudah bisa bikin proposal. Jelas? Iya, Bu. Kuliah juga sudah dipelajari, tetapi kok seperti ini. Bagaimana aspek modal nilai sosial, apa tuh aspek modal? Kayaknya kata-kata Anda ini mencurigakan saya. Jadi identifikasi masalah itu, masalah yang ada di latar belakang itu yang Anda tulis ini. Apa masalahnya? Nah, misalnya di 2019 itu sekian orang yang mendonorkan darah, ternyata yang darah sampai ke PMI, bagaimana? Anda wawancarai juga PMI enggak? Iya, Bu. Harus Anda wawancarai sana. Kemana perginya? Donor darah dari masyarakat itu kemana diantar? Sampai enggak ke sana? Nah, itu harus dilihat di latar belakang. Itu menjadi masalah nanti. Mungkin karena ada yang enggak sampai atau bagaimana, darah itu kemana perginya,
Makanya 2020 masyarakat nggak mau lagi mendonorkan darahnya, pasti ada masalah. Nah, itu yang ada identifikasi. Padahal masyarakat mendonorkan darah itu dengan nilai-nilai sosialnya, kemanusiaannya, rasa tanggung jawabnya, ya enggak? Iya. Ya? Rasa saling menolongnya, adalah rasa nilai-nilai sosial dan kemanusiaannya itu. Karena hati nuraninya dia mendonorkan darah. Ya. Jadi jangan inilah. Jangan masalah-masalah kedokteran itu yang kita lihat. Ini harus dikejar sampai ke PMI itu tuh. Ya, baik, Bu. Nggak perlu ke rumah sakit, nggak kejar. Dia kan ke PMI, nak. Ya, PMI. Ya. Iya, Bu. Nah, yang orang ini pergi ke PMI atau orang PMI-nya pergi ke kecamatan itu? Orang PMI yang pergi ke kelurahan Propagang. Itu iya, ke kelurahan ya. Iya. Nah, Anda tanya di sekretariatnya itu. Iya, Bu. Ya, berarti Anda harus kejar juga orang PMI itu, ya enggak? Iya, Bu. Kenapa di 2020 enggak berjalan program itu? Ya. Apa sebabnya? Nah, itu harus Anda tulis di dalam identifikasi masalah. Nah, kemudian Anda pertanyakan di dalam rumusan masalah. Itulah yang menjadi pertanyaan penelitian Anda. Iya. Paham itu? Iya, Bu. Ya. Jadi memang di latar belakang ada nilai-nilai sosial dan nilai kemanusiaan, tapi Anda harus mempertanyakan program tadi. Bagaimana implementasi program itu? Ya? Iya, Bu. Apa yang menjadi penghambat di dalam implementasi program itu? Padahal masyarakat sudah mendonorkan darahnya, ya kan? Iya. Memang tidak berjalan sama sekali 2020? Tidak, Bu. Karena pandemi ini, Bu. Itu tidak kampung Sada Donora saja Jimmy Novenaldi. Iya, Bu. Udah hilang. Nur. Itu enggak jalan ini. Sinyal kali. Apa? Karena pandemi? Iya, Bu. Karena pandemi ini semua kegiatan Karena pandemi tidak berjalan. Ya, tidak kampung Sada Donora saja, Bu, tapi semua program itu apa, Bu? Nah, itu sama siapa Anda bertanya? Informasinya dari mana? Nah, itu wawancara awal Anda dengan siapa? Dengan sekretariatnya, dengan PMI-nya juga ditanya, ya. Jadi orang tahu, oh ini tidak berjalan. Karena ini, karena faktor ini. Ya, sama sekali tidak berjalan ya? Tidak, Bu. Itu cuma ada grup WhatsApp-nya saja yang bagi sekretariatnya saja, Bu, yang aktif. Untuk apa grup WhatsApp itu? Untuk apa? Kalau misalkan di saat pandemi itu kan ada masyarakat yang butuh donor darah, Bu. Jadi dia saling share untuk pasien yang membutuhkan darah ini bersedia nggak mau mendonorkan darah. Begitu, Bu. Jadi bisa masyarakat tuh bisa mendonorkannya. Iya, Bu. Tapi begitu saja, Bu, tidak berjalan dengan seperti biasa kan kalau misalkan. Iya, walaupun tidak berjalan ini, tapi kan ada gitu kan? Iya. Kalau melalui WhatsApp itu ada yang butuh darah, ada masyarakat Kurau itu yang mendonorkan darahnya. Ada. Ada. Ada, Bu. Nah, iya itu kan data itu kan temuan awal itu bagus itu. Iya, Bu. Sebenarnya apa yang Anda bikin ini bagus ya, tapi lakukanlah secara mendalam gitu. Ya, itu temuan awal Anda, observasi awal Anda, wawancara awal Anda itu. Tulis di situ. Ya, baik, Bu. Jadi jangan yang bidang-bidang lain dibikin ya. Iya, Bu. Ternyata program ini masih ada walaupun berjalannya melalui itu WhatsApp itu ya enggak? Iya. Nah, Anda data siapa yang mendonorkan darah itu selama 2020 itu? Ya? Iya, Bu. Nah, itu kan nilai-nilai sosialnya. Berarti masih ada berjalan nilai-nilai sosial dan nilai kemanusiaan dengan program tersebut di 2020, ya kan? Iya, Bu. Nah, siapa itu? Kemudian pekerjaannya, data lah, identitasnya dilihat. Berapa orang itu selama 2020 itu? Walaupun melalui WhatsApp, yang penting jalan, ya kan? Iya. Karena keadaan situasi, ya kan? Iya. Nah, nggak masalah itu temuan itu, ya. Baik, Bu.
Nah, jadi diidentifikasi ini diperbaiki semuanya ya. Ya, Bukan baik, Bu. bagaimana. Tapi apa sih masalahnya? Ya, nah Ya, itu kan siap, Bu. suatu masalah itu ya enggak? Iya. Program ini hanya berjalan seperti ini karena situasi pandemi COVID ya. Iya. Itu jelas. Benar. Nah, itu masalah itu. Kemudian di 2020 hanya sekian masyarakat yang menyumbangkan darah karena keadaan situasi itu. Nah, itu masalah itu ya. Iya, siap. Itu jelas. Iya, Bu. Kemudian di kajian teori dilihat lagi ya. Kemudian di metode penelitian juga. Ya, alasan pemilihan lokasi. Nah, itu tadi alasan pemilihan lokasi itu. Terus ada di latar belakang ya. Kenapa sampai ke Kurau dipindahkan pertama sekali di Pondok ya? Ya, benar, Bu. Nah, itu Anda harus cerita di latar belakang itu. Ya, sekarang Kurau yang terpilih. Ya. Selain itu ada daerah lain terpilih enggak? Kecamatan lain? Tidak, Bu. Hanya satu-satunya di Kota Padang. Nah, itu harus ada di latar belakang itu, ya. Iya, Bu. Tidak, Jimmy, tidak ada nianya itu mesti pakai data, Jimmy. Itu Iya, Bu. itu. Iya, benar, Bu. Nah, ya. Datanya. Nah, itu alasan pemilihan lokasi Anda bisa Anda masukkan situ, ya. Nah, kemudian informan, siapa informan Anda kejar ke PMI juga, ya. Iya, oke, Bu. Terus apa lagi? Wawancara. Nah, di situ harus Anda tulis lah. Wawancara Anda kira-kira apa yang Anda wawancarai, observasi apa yang Anda observasi, studi dokumentasi apa dokumen yang dikumpulkan banyak itu, ya. Dokumen tentang apa saja yang dikumpulkan. Jadi itu diperbaiki. Jadi nanti waktu ujian skripsi itu sudah tercantum di semuanya di situ. Saya nggak mau lihat wawancara adalah observasi, ialah studi dokumentasi, ialah nggak ada teori juga di situ tulis lagi. Dalam PPT-nya ya. Ya, baik, Bu. Dalam PPT itu enggak teori ya. Untuk apa teori dilihat sama Bu Isnarmi sama Pak Nurman itu. Udah dalam kepala Ibu tuh enggak penting sama Ibu tuh lagi. Yang mau dilihat sama penguji ini, dia wawancara tentang apa ini? Observasi apa yang mau diobservasi? Apa yang telah diobservasi? Dokumen apa yang sudah dikumpulkan? Jangan sekedar buku-buku, catatan-catatan, jangan itu ya. Ya, baik, Bu. Ya, udah Bu Is. Makasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Sarannya. Mbak Jimmy, ya, Bu. nanti rekaman ini diputar ulang lagi. Ya, siap. Diambil butir-butir apa yang diminta Bu Eni. Itu yang tadi diminta Bu Eni itu data Ibu dulu sudah minta data. Ternyata data kesehatan yang banyak minta. Yang paling itu data kan ini masalah kayak apa namanya nilai-nilai sosial. Ya. Data nilai sosial itu kaitannya dengan mulai dari kenapa kampung itu yang dipilih. Tentu ada peraturannya. Iya. Peraturan juga lacak itu peraturan kalau dengan Pak Kamal itu disuruh naik ke atas. Bu ini juga gitu tuh. Sampai dari peraturan apakah peraturan wali kota kah itu, peraturan siapa itu harus ada itu naskahnya itu. Cari itu ke bagian wali kota. Sampai nanti lacak kenapa kok diputuskan oleh kota pindah ke situ. Terbelakang itu. Iya, Bu. Jadi diganti latar belakangnya, enggak cerita kesehatan lagi. Bukan kesehatan, itu enggak penting. Ya, udah bilang menurut saya ke Jimmy ini. Ini enggak bisa ngontrol karena jauh nah. Online itu susahnya gitu bimbingannya. Iya, mahasiswa harus aktif. Iya, anak-anak ke bimbingan susah Bu ini. Dagi susah. Enggak sesuai juga ada. Ibu kadang-kadang yang panggil ke rumah, yang bisa panggil ke rumah. Iya, mereka diam pula. Itulah. Jadi online itu memang Anda yang harus aktif. Jadi mengerti apa arahan pembimbing itu ya. Latar belakang masalah latar belakang sesuai dengan konteks kita. Konteks kita nilai-nilai sosial. Lalu kemudian dia implementasi kebijakan ini. Ini kan kebijakan ini. Nah, harus mulai dari peraturan. Ada latar belakang aturannya. Coba cari itu. Jadi itu untuk latar belakang peraturan apa yang melandasi ini. Apa peraturan turunannya sampai ke bawah sehingga dia dilaksanakan. Itu. Yang kedua, kenapa dipindahkan ke situ? Ya. Itu latar belakangnya perlu dicari. Itu juga ada latar belakang tertentu. Apa yang membuat desa itu menjadi pilihan orang. Nah, gitu. Nah, baru kita masuk ke latar belakang pelaksanaannya. Jadi dasarnya bukan saya ikut di donor darah, enggak itu alasannya. Alasannya itu berapa orang yang sudah ikut selama peraturan itu dilaksanakan. Apa keterlibatan orang di situ.
Berapa kali? Bagaimana reaksi-reaksi orang selama ini? Apakah perlu dilanjutkan atau tidak menurut orang-orang itu? Itu data awal itu. Nah, data itu ditampilkan nanti. Itu dibuat ya daftar saran ini dibuat ya. Apa Bu? Daftar saran ini dibuat, daftar saran-saran yang tadi Bu ini bilang tuh apa yang disuruh cari itu. Ya baik Bu. Nah, nanti sampai juga kepada teori. Teorinya bukan teori kesehatan, tapi teori Nilai-nilai sosial. teori kebijakan. Nah, teori kebijakan perlu. Iya. Tadi pagi juga kebijakan ceritanya. Kebijakan teori siapa? Teori kebijakan siapa ini? Karena dia menyangkut pelaksanaan. Jadi itu runutnya. Masuk kepada teori nanti teori teori tentang nilai-nilai sosial yang diterapkan dalam masyarakat. Ini namanya mungkin modal nilai, kok aspek modal nilai ini. Modal sosial atau apa ya? Ada orang aspek modal nilai. Iya. Modal sosial ada. Jadi yang mau dicari itu apa nilai-nilai sosial sebagai apa gitu. Kemudian pertanyaannya juga bagaimana aspek kan itu rumusannya arah kebijakan. Nah, ini kebijakan sosial di Indonesia. Kok di Indonesia? Iya, itu eranya di Indonesia. Karena meneliti cuma di Kurawa ke Indonesia loh. Iya, salah. Salah. Ya, baik. Jadi coba fokus. Aduh, Jimmy kemarin udah berapa kali lah Ibarat. Juga nanti akan direvisi. Jadi fokus. Arah Anda itu kan cuma bagaimana penerapan kebijakan kebijakan donor darah ini di Kurawa itu, bagaimana penerapannya? Iya. Nah, itu di situ. Kemudian bagaimana apanya lagi faktor-faktor yang melandasi faktor-faktor yang melandasi kebijakan itu dilaksanakan. Bagaimana masyarakat melaksanakan? Ke situ pergi mengerucut nak ke Indonesia loh. Ya. Anda bisa meneliti Indonesia. Ya. Ini bahasanya mengawur ya. Lalu kemudian teori kebijakan ya. Iya Bu. Teori nanti teori nilai sosial. Nah, satu lagi yang saya udah berulang kali loh bilang sama mahasiswa, tahu mahasiswa yang mana. Buat latar belakang masalah itu 10 artikel sekurang-kurangnya kita teliti tentang masalah kebijakan donor darah yang penelitian pendahulunya. 10 ya bilang sekurangnya tuh. Entah apa yang dia kan Jimmy. Ibu tengok itu daftar pustakanya sekutil ya. Kalau sudah 10 di pendahuluan, itu nanti di dalam bab 2 itu 30. 3 kali itu. Karena 3 topik kan. Mereka ini hadir seminar tak apa-apa. Tapi lalu saja namo mesti tapampang sih kok ya. Iya, namo saya tapampang tadi Madima. Ikut himbau tahunya tidak tahu ini maksudnya apa lalu saya ketika orang bertutur himbau di sini udah tutur ya loh kan. Iya. Nah, itu buktinya itu maksudnya satu ya. Abang kecewa mahasiswa. Jadi gini ya, perbaiki itu. Ya Bu. Masalahnya semua ya. Kumpulkan data. Banyak masalah rujukan itu. Cari di latar belakang itu, kata saya kan dulu. 10 artikel orang meneliti tentang pelaksanaan donor darah sebagai nilai sosial itu di mana? Ada pelaksanaan donor darah sebagai kesehatan. Iya Bu. Yang melihatnya sebagai sebuah nilai sosial. Nah, cari 10 artikel itu. Apa yang orang sudah teliti simpulkan, Jimmy ini bisa sebenarnya, cuma ini yang ngawur-ngawur kemana-mana aja ya. Nah, apa yang mereka teliti itu? Nah, setelah mereka teliti simpulkan, rasanya sejak awal Ibu bilang kayak gitu. Kenapa waktu membuat proposal terpikir seperti itu? Baru sekarang ya Bu. Ya Bu ya sejak dulu ya ini nanti itu. Jadi nilai sebenarnya susah juga Bu mencarinya itu Bu nilai sosial. Susah nilai sosial banyak. Masalahnya soalnya ini komunitas ini baru pertama salah satunya di Kota Padang Bu itu. Nilai sosial itu enggak di kita yang mencarinya, bukan yang apa namanya ya. Carilah penelitian bukan di Kota Padang ya, di seluruh Indonesia ada apa umum dulu penelitian tentang. Dan yang bikin Indonesia tadi itu Kalau untuk penelitian di Kota Padang dicari dong. Untuk penelitiannya umum yang dicari. Baik. Orang sudah meneliti di NTT itu tentang donor darah sebagai aktivitas sosial. Orang sudah meneliti di Irian di Papua tuh di mana Manado. Boleh. Tapi semua intinya dia meneliti itu bukan sebagai aspek kesehatannya. Iya, Bu. Tapi aspek kemanusiaannya yang mau dilihat. Nah, apa orang simpulkan itu? Simpulkan itu apa nilai yang disimpulkan orang sebagai sebuah nilai kemanusiaan? Bisa Anda meneliti penelitian orang yang di luar tuh Anda bikin juga enggak apa-apa tuh.
Nah, jadi artinya orang sudah teliti ini di berbagai tempat tentang aktivitas kemanusiaannya. Nah, di tempat saya cocok ini juga diteliti. Nah, karena ini ya, gitu kira-kira bunyinya. Baik, Bu. Dan saya meneliti juga, ada apa bedanya dengan mereka? Saya bedanya ini, karena ini diatur oleh pemerintah. Ini apa misalnya? Ini masyarakatnya begini ya, kayak kekasannya itu yang kita ungkapkan. Logika berpikirnya sederhana cuma gitu ya. Karena Iya, nggak baca aja. 1000 suruh baca 10 artikel. Masa nggak ada artikel orang ini sudah cerita lama ini. Banyak orang cerita kemanusiaan gitu. Nah, di kajian pustaka juga gitu, artikelnya harus berlipat gitu. Teori apa? Teori kebijakan. Nah, cari artikel-artikel yang menyangkut kebijakan. Kebijakan kesehatan ini, kebijakan kemanusiaan ini. Kebijakan kemanusiaan ini namanya. Nah, cari itu. Penelitian tentang kebijakan kemanusiaan yang diterapkan, diteliti orang di mana-mana. Apa teorinya? Diangkat kita. Nah, kita pilih satu dari mereka. Lalu kemudian baru nanti apa makna kemanusiaan ini yang topik yang kedua ini ya di dalam bab 2-nya, apa makna kemanusiaan di dalam donor darah. Bukan donor darahnya sebagai kesehatan, tapi nilai kemanusiaan apa yang ada di donor darah. Alah, kumpulkan lagi artikel-artikel teori-teori tentang itu. Jimmy bisa kok selama ini kok menjadi begini ya. Ibu tidak terlalu lihat mengarahkan karena Jimmy ngangguk-ngangguk terus kayaknya bisa gitu ya. Nah, terus nanti baru kita masuk ke bagaimana implementasi sebuah kebijakan. Masuk kita ke fokus kita. Gitu dia. Itu harus dicantumkan semua itu ya ke peraturan semua nanti bilang WNI itu. Nah, sampai nanti data dari 2000 berapa tadi 19 sampai 2021. Data masyarakat di situ. Harus masuk di pendahuluan itu. Data itu ditabelkan nanti ya. Besar ya, ini Bu. perbaikannya ya. Ya, Bu. Baiklah, kita dengar dulu Pak Nurman. Silakan Pak Nurman. Terima kasih WNI. Ya. Baik, terima kasih Bu Is. Saudara Jimmy ya. Iya, Pak. Saya sudah baca proposal Anda ini semua. Iya, Pak. Yang pertama di situ saudara tidak melakukan penelitian awal. Hanya dari berita-berita Jawa Pos. Iya, Pak. Ya, makanya tidak ada data sama sekali dalam latar belakang Anda itu. Satu. Data itu ada data wawancara Anda, ada data observasi, ada data dokumen. Iya, Pak. Yang ada di kampung donor darah itu. Ya, sadar darah itu, sadar donor darah itu. Di situ. Berapa anggotanya? Kampung sadar donor darah. Relawan. Bentar Pak, saya lihat SK-nya dulu, Pak. Nah, ini enggak ada, di sini enggak ada. Siapa ketuanya? Struktur organisasinya bagaimana? Iya, Pak. Kan enggak ada. Di dalam proposal Anda kan enggak ada. Satu. Ya. Iya, Pak. Kemudian apa permasalahannya di situ? Masalah tentang kampung sadar donor darah itu apa yang jadi masalah di situ? Itulah yang Anda buat uraikan dalam latar belakang. Kalau tidak ada masalah, tidak usah diteliti. Ya, Anda uraikan masalah-masalahnya itu dalam latar belakang masalah Anda. Iya, Pak. Lengkapi dengan data, Iya. data wawancara, data observasi, data dokumen. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nanti setelah diuraikan, baru Anda masukkan ke dalam identifikasi masalah. Ya, kalau identifikasi masalah itu bukan kalimat tanya. Iya, iya, Pak. Tapi kalimat pernyataan. Ya, misalnya seperti ini. Pertama, masih banyak anggota
kampung sadar donor darah itu ya yang tidak memiliki nilai-nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan. Setelah Anda uraikan masalahnya dulu. Bukan pertanyaan di dalam identifikasi masalah itu. Begitu juga yang kedua itu. Jadi nilai inti masalah itu jadi identifikasi masalah. Dengan pernyataan. Pernyataan yang nampak di dalam kalimat itu permasalahan. Seharusnya seperti A, tapi yang ada seperti Z. Itu dalam identifikasi itu. Nah, kalau rumusan masalah, itu baru dengan kalimat tanya. Ya, baru dengan kalimat tanya. Rumusan masalah Anda kan tidak lengkap pula kalimatnya tuh. Jadi misalnya seperti yang dikatakan oleh Bu Eni tadi, ya, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan pada komunitas kampung sadar donor darah. Satu, ya, cukup dua saja. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai-nilai kepedulian sosial dan nilai-nilai kemanusiaan anggota itu. Komunitas kampung sadar donor darah. Iya, Pak. Itu saja itu. Jangan bicara yang lain-lain, jangan bicara ke PMI dan segala macam. Ya, ngambil data boleh. Nah, ke sana. Yang difokuskan kan nilai-nilai kepedulian sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi tujuan penelitiannya untuk apa? Menganalisis pelaksanaan ya nilai-nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan anggota komunitas kampung donor darah. Ya, yang kedua juga begitu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ya tingkat kesadaran nilai-nilai kepedulian sosial dan nilai-nilai kemanusiaan anggota komunitas kampung sadar donor darah. Itu rumusan masalah. Iya, Pak. Ya, tujuan penelitiannya juga ke sana. Ya, untuk ya, juga ke sana itu tujuan penelitian tadi. Pertanyaannya ya, bagaimana? Ya, kemudian apa faktor yang mempengaruhi? Tujuan penelitiannya menganalisis dan mengidentifikasi. Manfaat juga seperti itu. Manfaat penelitiannya manfaat praktis, manfaat teoritis. Kalau ilmu tentang kemanusiaan dan kepedulian sosial itu ilmu apa? Nah, itu Jimmy yang tahu nanti. Ya, kalau yang untuk teoritis itu. Kalau yang untuk praktis, ya jangan ke Indonesia lah, dibawa dulu. Untuk anggota itu dulu. Iya, Pak. Untuk anggota, untuk kelurahan, untuk pemerintah kelurahan, pemerintah Kota Padang, udah tuh.
Oke, Pak. Ya, 3 itu saja cukup untuk yang praktis itu. Anggota, ya, komunitas, apa manfaat penelitian Jimmy? Untuk pemerintah kelurahan apa? Untuk Kota Padang apa? Nah, ya, oke, Pak. Nah, di teori juga seperti itu. Karena ada kebijakan-kebijakan di situ, maka tentu yang pertama mungkin tentang nilai-nilai kepedulian sosial, teorinya apa? Ya. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan, teorinya apa? Kemudian teori kebijakan apa? Itu yang masuk di situ. Makanya dikatakan tadi, di latar belakang itu minimal juga harus ada, berapa diminta Bu Is tadi? Data observasi, kemudian Bukan. 10 jurnal. 10 jurnal Anda cari, masukkan latar belakang. Ya, oke, Pak. Sehingga bisa membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang sudah ada di jurnal itu. Nah, nanti di bab 2 30 jurnal kata Bu Is tadi. 20-an. Ya. 20-an jurnal yang bersangkut dengan itu. Di luar yang ada dari 10 di latar belakang. Berarti kan tambah 10, 30 jadinya. Iya, Pak. Ya, kemudian ada kerangka berpikir, kerangka konseptual. Kok enggak ada di sini? Kajian teori, Pak. Anda. Kajian teori. Bukan. Kajian teori kan sudah kerangka, ya, kerangka konseptual, tapi di PPT sama kayak gini. Sama aja. Ya enggak ada di sini. Iya, Pak. Di dalam proposal enggak saya temukan. Iya, Pak. Nah. Langsung aja kepada masalah, rumusan masalah yang ada. Ya, bagaimana pelaksanaan, kemudian apa faktor yang mempengaruhi. Itu dikaitkan nanti dengan teori yang namanya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ya, sosial, kepedulian sosial itu. Ya, Pak. Untuk merumuskan yang namanya kerangka berpikir atau kerangka konseptual itu. Nah, itu bab 2. Nah, bab 3, Jimmy sudah belajar nih metode penelitian kualitatif. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah baca bagaimana pedoman penulisan bab 3 proposal penelitian di jurusan kita? Mahasiswaku balik baca bagaimana? Aku mahasiswa penyakian. Alin sih. Baca bukunya, Gimana? baca buku ini. Ya, Pak. Ini urutannya saja enggak benar nih. Ini berarti ini dari penelitian orang ini. Ya. Jenis penelitian oke lah. Tapi kalau di jurusan kita yang B itu kan lokasi, bukan tempat dan waktu. Iya, benar, Pak. Lokasi. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian. Ya lain lah pedomannya, Pak Nurman. Lokasinya. Lah di kecil ulang kali saya dicari skripsi orang, penelitian orang, tapi yang dilihat itu buku. Apa ngeceng sama siswa? Ini kan dari penelitian sarjana kesehatan masyarakat ini. Iya. Ya, di Stikes ini atau di UNAN. Ya, tempat atau lokasi penelitian di mana? Alasan Anda memilih di sana bagaimana? Harus secara ilmiah. Iya, Pak. Ya, sudah tuh bukan langsung sumber data. Harus ada jenis dulu, jenis data dan sumber data. Ya, sesudah lokasi penelitian, tidak bisa pula langsung kepada jenis data dan sumber data itu. Harus ada dulu informan penelitian. Ini tidak ada di sini. Kepada siapa Anda mau minta data, Anda tahu. Iya, Pak. Ya, informan penelitiannya siapa? Ya, mungkin anggota komunitas, ketua komunitas, ya, kelurahan, ya, dari kelurahan,
Ya, kemudian kalau ada di PMI Kota Padang, nama orangnya tidak usah disebut dulu, nanti sudah penelitian baru ada dia. Ya, oke Pak. Ya, baru sesudah itu jenis data dan sumber data. Ya, jenis data itu ada jenis data primer, ada jenis data sekunder. Sumber data begitu juga, ada sumber data primer, ada sumber data sekunder. Nah, di kita tidak ada fokus penelitian. Oh, oke Pak. Nah, yang ada teknik pengumpulan data, bukan metode. Beda itu. Tidak usah dicatat, tapi Anda. Ya, direkam. Iya Pak. Nah, ya, teknik pengumpulan data. Ada teknik wawancara, ada teknik observasi dulu, ada teknik wawancara, ada teknik studi dokumentasi. Ya, tidak ada ini pengamatan berperan serta itu tidak ada itu. Boleh, tapi namanya bukan itu. Ya, namanya ya observasi partisipan namanya. Oke Pak. Anda akan melakukan itu, saya tidak yakin. Penelitian Anda 2 bulan cuma. Tidak yakin saya itu partisipan observer Anda lakukan. Ya. Nah, jadi observasi biasa aja, pakai lembar observasi. Kemudian yang kedua wawancara, yang ketiga studi dokumentasi. Ya. Oke Pak. Anda kemukakan di situ kenapa Anda memakai teknik wawancara, memakai teknik observasi, memakai teknik studi dokumentasi di dalam masing-masing. Nah, kemudian jika data, ya, uji keabsahan data itu memang ada. Tidak ada perpanjangan pengamatan. Tidak ada Pak. Oke Pak. Ya, Anda bacalah bukunya. Yang ada ketekunan pengamatan. Ya, yang kedua member check namanya. Triangulasi. Member check. Member check. Cari apa nanti member check itu Anda uraikan di sini. Ya, kemudian yang ketiga baru triangulasi. Anda kemukakan teorinya triangulasi itu seperti apa, kemudian apa yang Anda lakukan. Ya, jadi tidak ada di sini studi kasus, nggak ada. Jangan Anda masukkan studi kasus. Ya, oke Pak. Ya, nah, baru nanti teknik analisis data. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Bu Is tadi, pustakanya juga miskin itu. Iya Pak. Ya, miskin sekali. Jadi tolong nanti itu diperbaiki semua ya, Jimmy ya. Iya, oke Pak. Ya, siap Pak. Oke, itu aja Bu Is. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah sama didengar ya saran Pak Nurman, tidak jauh beda dengan Pak Bu Heni. Data, cara, sistematika. Ibu, saya udah bilang jangan salin punya orang. Kalau ketahuan nanti turnitinya ditolak, kan Ibu bilang gitu. Nggak ingat ini tuh. Ada Bu. Nah, ini salin punya orang lagi. Baca buku penelitian itu bagaimana step-step menyusun desain penelitian itu. Kan ada bukunya tuh. Mahasiswa aktif lah sekarang ya, mahasiswa belajar. Saya tahu Jimmy ini mampu bisa pintar ya. Nah, cuma sekarang kalau memang ragu-ragu, kakak kelas yang pintar atau mahasiswa S2 banyak tesisnya. Jangan skripsi dicari. Tesis. Nah, tesis kualitatif itu gimana dia menyusun bab 3-nya itu. Jangan disalin, dipelajari. Nah, cari buku metodologi. Dibaca buku metodologi itu.
Ini enggak, asal yang cepat aja mahasiswa nyalin copy paste sudah selesai gitu ya. Dengan begitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi banyak sekali ya sudah nanti ini sebentar ya Jimmy ya, keluar sebentar lah. Bilang sama Sinur gimana cara ini. Kami berembuk sebentar nih. Iya, oke, Bu. Yang lain para mahasiswa Langsung keluar aja lah, Bu sebentar Es, ya. saya mau uji satu lagi. Dicabut dulu screen-nya. Bu Es, Dicek. Iya. Bentar, Bu. Ya udah aman. langsung aja lah saya menguji lagi. Langsung aja lah saya menguji lagi. Langsung aja lah. Oke lah gitu. Oke. Enggak apa-apa. Ini langsung aja ini. Ya, terserah. Oke lah. Jadi dari saran-saran tadi sudah sama didengar Jimmy ya. Ya, siap, Bu. Jadi proposal Jimmy dapat Direvisi. ditambahkan, Lanjutkan. Ya, benar. disempurnakan. Nah, Sempurnakan. disempurnakan. Buat ini dengar lagi recording ini dari Ya. A sampai Z, step by step. Catat poin-poin penting yang dibuat Bu Eni itu. Ya, oke, Bu. Lalu dibuat tabelnya. Tabelnya Bu Eni belah 1 2 3 sesuai dengan recording nih. Oh, saya apa 1 2 3, Pak Nurman apa. Jadi yang 2 penguji dulu pada belakangan saya. Nah, Ya. setelah itu perbaiki sesuai saran itu langsung perbaiki. Nah, sudah diperbaiki, nah, baru nanti dikonfirmasi ke penguji. Begini Pak, ini saran yang Bapak, saya ini perbaikannya. Dibuat tanda itu. Saran Pak Nurman tentang tambahan data, di mana ditambahkan, dibuat catatan di belakang, ditambahkan di bagian latar belakang, alinea sekian. Nah, nanti begitu ya Bu Eni sarannya tentang